Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk saat ini kami akan mempresentasikan ujian akhir semester semester ganjil tahun ajaran 2024-2025 dengan mata kuliah Cyber Security Management untuk dosen pengampu Ibu Nur Hayati Siregar SE AK CSRS CSRA CSP CPOD. Untuk studi kasus serangan WannaCry 2017 disusun oleh kelompok 2 kelas MJ 801. Selanjutnya untuk anggota kelompok yaitu terdiri dari Alvan Fariki, Hermansyah, Mbak Siti Aisyah, Mas Andik Purwanto, dan Mas Deden Hilman Abdurrahman. Konten yang pertama yaitu latar belakang serangan, lalu kedua analisis teknis serangan, tiga respon dan pemulihan, dan yang keempat studi kasus dan insiden lanjutan. Part 1 yaitu latar belakang serangan. Pengantar serangan, definisi WannaCry. WannaCry adalah jenis ransomware yang menyandra data pengguna dengan mengenkripsi file-file penting dan meminta tebusan untuk membuka akses kembali. Kronologi awal penyebaran, WannaCry memulai menyebar pada bulan Mei 2017 melalui exploit internal Blue yang memanfaatkan celah keamanan di sistem operasi Windows. Lanjut saya Mas Alvan ya. Siap. Terima kasih Mas Alvan. Lanjut target dan penyebarannya. Target utama serangan WannaCry adalah perusahaan besar, lembaga kesehatan dan organisasi pemerintah yang menggunakan perangkat lunak usang. Metode penyebaran WannaCry adalah Metode penyebaran utama WannaCry adalah melalui exploit di jaringan komputer. Begitu menginfeksi satu komputer, ia dapat menyebar ke seluruh jaringan. Statistik infeksi awal. Pada minggu pertama, penyebaran WannaCry diperkirakan telah menginfeksi lebih dari 200.000 komputer di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Dampak global. Satu, industri yang terkena dampak. Industri yang paling terdampak oleh WannaCry termasuk kesehatan, manufaktur, dan jaringan transportasi karena ketergantungan mereka pada teknologi informasi. Yang kedua, kerugian finansial. Kerugian finansial global akibat serangan WannaCry diperkirakan mencapai miliaran dolar, termasuk biaya tebusan dan pemulihan data. Kemudian yang ketiga, reaksi pemerintah. Pemerintah di berbagai negara mengambil tindakan darurat seperti mengeluarkan pembaruan keamanan dan advisory untuk perusahaan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya cyber security. Part 2, analisis teknis serangan. Nah, di sini adalah mekanisme serangan. Yang pertama, eksploitasi eternal, eternal blue. WannaCry menggunakan eksploitasi eternal blue yang merupakan kerentanan dalam protokol server message black.
Server Message Block atau SMB yang digunakan oleh Microsoft Windows untuk berbagi file antar komputer. Kerentanan ini ditemukan oleh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) dan kemudian diterbitkan oleh kelompok peretas bernama The Shadow Breaker, The Shadow Brokers. Yang kedua, penyebaran worm. WannaCry adalah worm jaringan, artinya ia dapat menyebar secara otomatis tanpa interaksi dari pengguna worm. Worm ini memindai sistem yang rentan terhadap Eternal Blue, kemudian menginstal double pulsar sebagai backdoor. Kemudian yang ketiga, enkripsi data. Setelah berhasil menginstal double pulsar, WannaCry akan mengenkripsi berkas-berkas pada komputer yang terinfeksi. Data yang ter Data yang dienkripsi tidak dapat diakses oleh pengguna sampai tebusan dalam bentuk Bitcoin dibayarkan. Yang keempat, tuntutan tebusan. WannaCry menampilkan pesan yang menuntut pembayaran tebusan sebesar $300 hingga $600 dalam bentuk Bitcoin dalam waktu 3 hari atau 7 hari. Jika tebusan tidak dibayar, maka data akan tetap dienkripsi dan tidak dapat diakses. Kemudian teknik mitigasi. Yang pertama, pemulihan data. Metode dan strategi yang dapat diterapkan untuk memulihkan data yang terkena serangan malware, termasuk cadangan dan restorasi. Yang kedua, pembaruan sistem. Langkah-langkah pembaruan sistem yang penting untuk mencegah serangan yang sama di masa mendatang, termasuk update firmware dan aplikasi. Kemudian yang ketiga, penggunaan patch keamanan. Pentingnya penerapan patch keamanan terkini untuk menutup kerentanan yang dieksploitasi oleh malware. Bagian ketiga, respon dan pemulihan. Tindakan darurat. Yang pertama, isolasi sistem. Tindakan cepat untuk memisahkan sistem yang terinfeksi dari jaringan utama guna mencegah penyebaran lebih lanjut dan meminimalkan kerusakan. Yang kedua, penguncian jaringan. Menutup akses jaringan yang berpotensi terkompromi guna melindungi data sensitif dan mempertahankan integritas sistem informasi perusahaan. Kolaborasi internasional. Bantuan dari perusahaan teknologi. Menggalang dukungan dari perusahaan teknologi besar yang memiliki sumber daya dan keahlian untuk membantu dalam penanganan dan mitigasi insiden cyber. Berikutnya, peran organisasi internasional, organisasi seperti Interpol dan NATO memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan upaya global melawan ancaman cyber dan memperkuat perlindungan internasional. Kasus kerjasama, studi kasus mengenai kolaborasi internasional yang berhasil dalam menangani insiden cyber menunjukkan pentingnya kerjasama lintas negara untuk keamanan bersama. Pembelajaran dan perbaikan. Peningkatan kesadaran keamanan peningkatan kesadaran keamanan. Hal ini dilakukan dengan inisiatif untuk meningkatkan pemahaman karyawan tentang pentingnya keamanan cyber dan praktik terbaik dalam pencegahan ancaman. Investasi di cyber security. Alokasi anggaran yang lebih besar untuk teknologi pertahanan cyber mutakhir dan pelatihan berkala bagi staf IT guna mengantisipasi ancaman terbaru. Evaluasi kebijakan keamanan. Penilaian rutin terhadap kebijakan keamanan yang ada memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam menghadapi ancaman yang selalu berkembang. 4. Studi kasus dan insiden lanjutan. Dampak serangan. Pada tanggal 12 Mei, ribuan rumah sakit dan klinik NHS di seluruh wilayah Inggris Raya terkena dampaknya. Sepertiga rumah sakit NHS
terdampak oleh serangan tersebut. Dan yang mengerikan, ambulan dilaporkan beralih jalur, meninggalkan orang-orang yang membutuhkan perawatan mendesak. Diperkirakan NHS mengalami kerugian sebesar 92 juta pound sterling setelah 19.000 janji temu dibatalkan akibat serangan tersebut. Dan selanjutnya saat ransomware menyebar di luar wilayah Eropa, sistem komputer di 150 negara menjadi lumpuh. Serangan WannaCry menimbulkan dampak finansial yang besar di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa kejahatan cyber ini menimbulkan kerugian sebesar 4 miliar US dollar di seluruh dunia. Adapun insiden serangan lanjutan, yang pertama yaitu NotPetya ransomware. NotPetya adalah ransomware yang menyebar cepat pada tahun 2017, menargetkan sistem operasi Windows, dan menyebabkan kerugian finansial sangat besar di berbagai sektor industri. Lalu Bad Rabbit ransomware. Bad Rabbit menyerang pada akhir 2017, terutama menargetkan media Eropa Timur, menyebabkan enkripsi data kritis dan permintaan tebusan untuk pemulihan data yang dienkripsi. Lalu koneksi dengan WannaCry. NotPetya dan Bad Rabbit memiliki koneksi teknis dengan ransomware WannaCry, menggunakan kerentanan yang serupa untuk menyebar dan merusak sistem, menimbulkan dampak skala besar. Adapun evaluasi keamanan pasca serangan, yang pertama yaitu kelemahan yang terungkap. Serangan-serangan ini mengungkapkan kelemahan signifikan dalam protokol keamanan, termasuk kurangnya patching sistem, konfigurasi yang buruk, dan ketidakmampuan dalam mendeteksi intrusi awal. Yang kedua yaitu tindakan pencegahan. Pasca serangan, penting mengimplementasikan tindakan pencegahan seperti pembaruan sistem secara rutin, pelatihan keamanan siber untuk staf, dan penggunaan perangkat lunak keamanan canggih untuk meminimalisir risiko serangan. Yang ketiga yaitu strategi untuk masa depan. Strategi masa depan harus mencakup integrasi pendekatan keamanan proaktif seperti pemantauan berkelanjutan, analisis ancaman, dan respon insiden yang cepat untuk memperkuat ketahanan terhadap ancaman cyber. Kesimpulan, berkaca pada kejadian serangan WannaCry, berikut ini beberapa langkah yang dapat mengurangi resiko terkena serangan ransomware seperti WannaCry. Yang pertama yaitu perbarui sistem operasi dan perangkat lunak. Yang kedua, backup data secara berkala. Ketiga, gunakan antivirus dan anti-ransomware. Yang keempat, blokir port yang tidak diperlukan. Kelima, hati-hati dengan email dan lampiran. Keenam, gunakan VPN terutama ketika menggunakan Wi-Fi publik. Dan yang ketujuh yaitu edukasi dan pelatihan. Dan apabila komputer sudah terinfeksi oleh ransomware seperti WannaCry, berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu putuskan koneksi dari jaringan, di mana segera putuskan koneksi komputer yang terinfeksi dari jaringan untuk mencegah penyebaran ransomware ke perangkat lain. Yang kedua, jangan membayar tebusan. Membayar tebusan tidak akan menjamin mendapatkan kembali akses ke data kita. Selain itu, hal ini berarti mendukung kegiatan kriminal. Yang ketiga, pulihkan dari backup. Jika kita memiliki backup data, pulihkan sistem dari backup tersebut dan pastikan backup tersebut tidak terhubung ke jaringan saat pemulihan. Yang keempat, yaitu laporkan insiden. Laporan serangan ransomware ke pihak berwajib dan penyedia layanan keamanan cyber untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Dan yang terakhir, perbarui dan amankan sistem. Setelah membersihkan sistem, pastikan semua perangkat lunak diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Dan gunakan perangkat lunak keamanan yang andal untuk mencegah infeksi di masa depan. Berikut ini beberapa dokumen yang menjadi referensi kami. Demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.